Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah dengan NIM H0712111070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem development life cycle atau SDLC. SDLC adalah kependekan dari sistem development life cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC terdiri dari beberapa bahan yang umum diajarkan pada mapel rekayasa perangkat atau analisis sistem. Ia terdiri dari 6 tahapan, yakni ada planning, analisis, design, implementation, testing, integration, dan maintenance. SDLC siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Berikut ada tahapan-tahapannya: tahapan analisis sistem, tahapan perencanaan sistem, tahapan pembangunan, tahap pengujian, implementasi, pemeliharaan. Berikutnya metodologi pengembangan aplikasi. Umumnya terdapat 3 jenis perangkat lunak disebut dengan istilah software persiapan program yang membuat perangkat keras bisa berfungsi sehingga komputer dapat berisi instruksi. Umumnya terdapat 3 jenis perangkat lunak dalam komputer, yaitu sistem, program, dan aplikasi. Sistem menyediakan fungsi paling inti dari sebuah komputer, contohnya sistem Windows, manajemen hardware, memori, dan sebagainya. Berikutnya adalah metode pengembangan aplikasi. Yang pertama ada waterfall, yang merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Yang kedua ada prototype, atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah perwarupa. Yang ketiga ada spiral. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar. Yang keempat ada RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan incremental. Kelima ada Agile. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Yang terakhir ada Scrum. Metode ini adalah turun dari metode Agile yang akan nanti secara tersendiri. Yang pertama berikutnya itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman terdiri dari 2, yaitu compiler, itu sebuah program yang bertugas untuk mengonversi source kode yang kita buat menjadi dalam bahasa mesin. Bahasa pemrograman yang kedua itu ada interpreter atau penerjemah, itu yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman tanpa terlebih dahulu menyusunnya menjadi program bahasa mesin. Berikutnya yaitu perbedaan antara procedural programming dan object oriented programming. Sering kita bertanya tentang apa itu PP programming dan OOP. Perbedaan antara keduanya itu menjelaskan secara merupakan paradigma. Object oriented programming atau disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek. Yang berikutnya procedural programming atau adalah suatu metode pemrograman berasaskan pada objek yang secara singkat koleksi objek. Berikutnya alat pemrograman, yaitu perangkat lunak. Komputer yang digunakan untuk mengembangan perangkatnya yang membuat dan mendebug, memelihara, dan mendukung program dan aplikasi lain. Istilah ini mengacu pada program seperti sederhana yang dapat digabungkan menyelesaikan tugas seperti hanya sesuatu menggunakan banyak tangan untuk berbentuk objek fisik. Berikutnya ada end user computing, berarti pengguna akhir dalam bahasa Indonesia. End user adalah orang yang dirancangkan untuk menggunakan program, perangkat lunak atau super atau perangkat keras. Istilah ini didasarkan pada gagasan bahwa tujuan akhir dari produk perangkat lunak dan perangkat keras adalah untuk berguna bagi konsumen dalam dunia computing. Pengguna akhir dapat dikategorikan dengan pengembang atau program produk. End user atau pengguna akhir juga berada dalam grup terpisah dari penginstal atau administrasi produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.